Selamat malam Bapak Ibu, Suster, Saudara-saudariku yang kasih dalam Tuhan, berkah dalam. Kembali kita jumpa pada malam hari ini untuk sama-sama merenungkan kebenaran daripada firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Kita belajar menjadi murid Yesus pada malam hari ini. Bacaan yang saya ambil dari Injil Matius bab 10 ayat 1 sampai dengan 7. Mari kita baca bersama. Judul perikopnya, Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa pada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Yesus mengutus ke-12 rasul. Ayat yang kelima, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Yesus memanggil para rasul untuk menjadi murid, bukan untuk menjadi anggota. Di sini anggota dan murid harus kita bedakan. Anggota semacam kayak fans kalau di dunia nyata, seperti kita tahu sekarang follower, zamannya istilahnya followernya banyak. Kalau menjadi follower itu gampang, tinggal subscribe, ikut, ada konser, rame riuh, selesai, pulang ke rumah, aktivitas seperti biasa. Tetapi menjadi murid Yesus itu harus kita teladani. Apa sih ciri menjadi murid Yesus? Menjadi seorang murid itu harus siap belajar. Pada masa pandemi seperti ini, sekolah tidak bisa mengadakan tatap muka. Selaku orang tua, saya dan istri saya juga membimbing anak-anak untuk mengerjakan tugas dan PR di rumah. Seorang murid harus siap belajar. Kita juga diingatkan kembali di dalam ayat, "Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, belajarlah padaku." Di sini Yesus mengajak kita untuk belajar kepadanya. Kemudian ciri yang kedua adalah murid harus dekat dengan sang guru. Ketika anak saya kesulitan, otomatis dia akan berteriak, "Papa ini gimana? Mama ini gimana? Saya nggak bisa." Otomatis kita untuk belajar untuk menjelaskan kepada mereka dan membantu mereka untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Kita dipanggil bukan untuk menjadi anggota, tetapi kita dipanggil untuk menjadi murid Yesus. Kalau kita dipanggil untuk menjadi murid Yesus, kita mempunyai ciri-ciri sebagai murid Yesus. Apa aja itu? Kita belajar bersama. Murid Yesus, ketika kita menjadi murid Yesus, yang pertama, jangan pernah kita bertanya kepada diri kita, "Kenapa saya?" Tetapi bertanyalah, apa yang Tuhan inginkan dari saya? Apa sih yang bisa saya lakukan untuk Tuhan? Kemudian ciri murid yang kedua, ketika kita menjadi murid Yesus, kita harus menghayati ketika kita
dipilih untuk menjadi murid Yesus itu adalah suatu anugerah yang besar. Kita ingat kembali pada panggilan pertama Santo Petrus. Rasul Petrus saat itu Yesus sedang mengajar orang-orang di Danau Genesaret. Murid-murid itu sedang melabuhkan kapalnya ke tepi dan mencuci jaringnya. Setelah semalaman, dia tidak berhasil. Saat itu Yesus naik ke dalam perahu dan mulai mengajar. Kemudian ia naik ke kapal Petrus dan menyuruh Petrus untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam. Karena Petrus percaya bahwa Yesus adalah guru, dia nurut. Dia tidak ngeyel. Dia menjalankan apa yang diamanatkan, sehingga ia menyeberangkan kapalnya ke tengah laut yang lebih dalam, dan ia menebarkan jala seperti yang diperintahkan Yesus. Dan ketika jala itu ditarik, banyak ikan yang terkumpul, dan Petrus pun mengundang teman-temannya untuk membantunya. Di situ Petrus tersungkur di bawah kaki Yesus, dan ia bertobat, "Tuhan, menyalah daripadaku." Tetapi Tuhan mengatakan hal yang lain. "Saat ini engkau akan menjadi penjala manusia." Nah, Tuhan memanggil kita untuk menjadi murid-Nya, untuk membawa orang-orang, untuk membawa domba-domba yang tersesat kembali kepadanya. Kita kembali menjadi murid yang ketiga, ciri yang ketiga. Ketika kita menjadi murid Yesus, kita tidak boleh mencuci tangan. Dalam arti, bukan ini hanya arti kiasan, seperti Pilatus, dia cuci tangan. Kalau masa pandemi ini, kita harus selalu sering mencuci tangan, saudaraku. Ketika kita ikut menjadi pengikut Yesus, murid Yesus, kita harus ikut selalu bersama Yesus. Kita harus mempunyai komitmen. Kita harus memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kemudian ciri yang keempat, jangan berpikir kita tidak bisa atau kita tidak mampu. Tetapi berkatalah, "Ya Tuhan, saya akan berusaha semaksimal mungkin." Ketika kita yakin dengan iman, kita minta kepada Roh Kudus, Ia akan membantu kita di dalam kelemahan kita dan memampukan kita. Ingat, menjadi murid Kristus, kehendak dan panggilan kita siap untuk belajar dan dekat dengan Yesus. Kita semakin menimba ilmu dari Yesus, kita semakin disempurnakan, dan kita boleh membawa jiwa-jiwa yang baru, domba-domba yang hilang, untuk kembali mendekat kepada Tuhan. Terima kasih renungan yang singkat dari saya. Semoga menginspirasi teman-teman, saudara-saudara semuanya, berkah dalam. Terima kasih.